Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian masih dalam kondisi sehat ya. Kali ini bersama saya Wirsa Putra kita akan membahas 5 dasar website yang harus kalian ketahui ya. Nah, dasar ini adalah konsep yang harus kalian benar-benar pahami supaya kalian bisa menguasai website dengan mudah gitu ya, atau bisa membuat website dengan mudah. Caranya gimana dan 5 dasar ini akan seperti apa? Kita akan coba bahas. Di sini saya akan coba perlihatkan dulu ya. Kita coba pergi ke website yang namanya dribbble.com, teman-teman. Ya, kalian bisa daftar di sini. Ini gratis ya. Di sini tempatnya para desainer untuk meluangkan waktu mereka upload hasil karya mereka ya. Dan di sini bagus-bagus banget, teman-teman. Kalau kalian pilih di web design, di sini ada banyak banget inspirasi yang bisa kalian pakai gitu ya untuk website kalian. Nah, di sini saya akan coba kasih tahu kunci dari website itu seperti apa. Banyak mungkin yang belum pada tahu ya, banyak juga yang mungkin udah belajarin semuanya, tapi nggak bisa buat project website. Itu fatalnya di situ ya. Dan di sini kita akan coba berbagi gimana caranya membuat website yang mudah, gampang, walaupun pengetahuan kita cuma sedikit ya. Di sini kita akan coba cek, teman-teman. Saya akan coba buka beberapa website yang bentuknya seperti company profile ya. Karena ini bisa langsung menghasilkan rezeki ya buat kalian ya. Sekarang kita coba buka beberapa website di sini ya. Kita coba cek, teman-teman, dibuka aja. Kita coba cek lagi yang sifatnya seperti company profile, sehingga nanti kalian akan lebih mudah mengikutinya. Gitu ya. Kita akan coba cek lagi, adakah yang bisa kita coba cek lagi. Oke. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan satu persatu kepada kalian ya, konsepnya seperti apa. Yang pertama ya, website itu harus mempunyai heading. Heading itu seperti apa? Kalau kalian lihat judul besar seperti ini, nah ini adalah heading gitu ya. Nah, ini adalah satu konsep pertama yang harus kalian ketahui. Heading juga biasanya ada di judul ya, ataupun di logo. Jadi akan lebih mudah buat kalian untuk identifikasinya. Heading itu seperti apa gitu ya. Dan yang kedua, website itu selalu punya paragraf. Nanti kalau nggak percaya kita akan coba cek ya. Jadi dengan begitu kalian belajarnya jadi lebih jelas ya. Kalian nggak harus mempelajari semuanya dulu baru kemudian kalian ke project. Yang benar adalah kalian tahu beberapa dulu, implementasi ke project, baru kemudian cari tahu hal lainnya sehingga kalian bisa lebih dapat pengalaman banyak dan juga portfolio kalian juga jadi banyak ya. Dan di sini kita akan coba cek, ini adalah paragraf ya. Paragraf seperti ini ya. Dan ini juga paragraf gitu ya. Ini heading lagi, paragraf. Jadi selalu ada heading dan juga paragraf. Yang ketiga, website itu selalu mempunyai link ya. Jadi kalau kalian lihat, ini di sini ada menu, dan menu ini tercreate dengan menggunakan link ya. Ini juga sama, ini menggunakan link. Mungkin ini menggunakan selections ya. Dan ini juga pakai link ya, cuma di styling pakai button gitu ya, sehingga terlihatnya seperti button. Dan kemudian juga mungkin ini juga menggunakan link ya, seperti itu. Dan yang keempat gitu ya, yang keempat tadi kan kita udah belajar ya, dia mempunyai heading, paragraf, link. Dan yang keempat dia mempunyai apa gitu ya, yang keempat dia mempunyai gambar. Jadi website ini biasanya ada gambarnya. Di sini ada gambar ya, berupa icon ya. Yang keempat berupa gambar. Dan nanti kita akan coba buktikan ya, kita akan coba buktikan. Dan yang terakhir adalah website itu selalu di grouping dan juga dibuat menjadi beberapa section. Ini kalau kita lihat ya, dia di grouping ya. Untuk yang ini, logo, kemudian menunya, kemudian menu di sebelah kanan, ini kita coba grouping ya. Ini di grouping, kemudian dijadikan satu buah section namanya header misalkan. Yang ini juga di grouping lagi. Ini ada heading, ada paragraf, ada button. Dijadikan satu ya, di grouping jadi satu. Kemudian dia jadikan section misalkan namanya hero. Dan ini juga sama gitu ya. Ini dijadikan group, kemudian dijadikan section namanya features misalkan. Seperti itu. Apakah ini akan berlaku di semua website? Kita akan coba cek. Ini saya punya website yang kedua, yaitu website cryptocurrency ya. Binodex di sini. Ini contoh desainnya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, tadi kita bilang yang pertama adalah website selalu punya heading. Dia punya heading ya. Dia punya paragraf, dia punya link ya. Di sini juga ada link ya. Oke, di sini juga ada link semua nih. Dia punya gambar, teman-teman. Terpenuhi ya, punya heading, punya gambar, punya paragraf, teman-teman. Ini punya paragraf ya. Kemudian ada gambarnya lagi, ada link, teman-teman. Ini ada linknya.
Kemudian dibuat jadi beberapa section. Ini ada section header, ini section hero misalkan, ini ada section misalkan partner gitu ya. Dan bentuknya selalu seperti itu teman-teman. Mau gimana pun desainnya, dia harus memenuhi kriteria yang tadi ya. Nah, terus di sini juga sama. Kita lihat dia punya heading, paragraf, link, gambar. Kemudian dia grouping ya. Jadi beberapa sections. Ini adalah section yang pertama, yaitu section hero. Ini adalah section yang kedua gitu ya. Jadi kalian dengan punya ilmu basic tadi, kalian sudah bisa membuat website seperti ini teman-teman ya. Kalau nggak percaya nanti kita akan cobain gitu. Kita nggak perlu banyak-banyak juga belajar tentang HTML dan juga CSS. Yang paling penting adalah yang paling sering dipakai dan juga best practices seperti apa. Sehingga nanti kalian nggak buang-buang waktu belajar, kalian udah bisa langsung menghasilkan uang gitu ya. Dan sekarang kita coba buka lagi untuk yang ini ya, NFT Bikes di sini. Ini juga sama ya. Ini juga dia kalau kita lihat di sini dia ada heading, ini mungkin pakai heading ya. Kemudian menunya di sini pakai link, gambar, link lagi ya, heading, paragraf, gambar ya, link lagi, dan dibuat jadi beberapa section dengan menggunakan grouping tadi. Gitu ya. Ini juga sama yang terakhir. Ini juga ada mungkin ini gambar ya. Yang ini adalah menunya dia pakai link. Lalu dia pakai paragraf sedikit. Dan di sini dia pakai lagi. Dia pakai apa? Pakai heading ya. Link lagi, gambar, heading, gambar lagi di sini ya. Jadi website itu punya semua tadi ya. Saya sudah research, pasti punya itu gitu ya. Jarang banget website yang nggak punya itu. Mungkin kalau misalnya website animasi ya jarang, tapi heading, seenggaknya heading sama paragraf pasti terpenuhi ya. Nah, saya udah ngelitiin gitu ya, saya coba cari tahu, dan dengan 5 dasar ini kalian juga akan bisa membuat website profesional ya, jadi nggak usah takut. Dan nanti juga untuk CSS pun sama. CSS pun nggak perlu tahu semua, yang paling penting adalah yang paling sering dipakai gitu ya. Sekarang konsepnya kalian sudah tahu, pada video selanjutnya kita akan coba bahas langsung ke codingan. Oke? Gimana caranya buat heading, gimana caranya buat paragraf, kemudian gimana caranya insert image, lalu gimana caranya masukin link gitu ya. Dan yang terakhir adalah grouping. Lalu nanti pada bab selanjutnya kita juga akan membahas tentang stylingnya seperti apa, cara gampangnya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.